Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevi Afizena Elfazia. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum kimia dengan menggunakan bahan-bahan dapur sederhana yang ada. Untuk praktikum yang pertama, kita akan mulai dengan alat dan bahannya, yaitu ada tabung reaksi dengan rak tabung reaksinya. Kemudian ada penjepit tabung reaksi, kemudian ada lilin atau bisa diganti dengan bunsen, kemudian korek api, kemudian ada spatula, kemudian ada satu batang lidi, dan bahan utamanya adalah KMNO4 atau kalium permanganat yang terkandung di dalam PK. Ya. Jadi kita akan membuktikan apakah benar kalium permanganat ini apabila kita bakar akan menghasilkan gas oksigen. Seperti itu ya. Mari kita mulai praktikumnya. Yang pertama, kita hidupkan dulu lilinnya. Kemudian kita masukkan sedikit PK yang mengandung kalium permanganat ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita jepit. Apabila kalium permanganat ini nanti dibakar menghasilkan oksigen, maka kita tes dengan bara api yang nanti kita buat dari satu batang lidi. Apabila bara api tersebut hidup, berarti benar bahwa kalium permanganat ini menghasilkan gas oksigen ketika dibakar. Oke, mari kita laksanakan praktikumnya. Sampai menghasilkan gas, sambil kita bakar lidinya sampai menghasilkan bara. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kita bakar lagi. Kita masukkan bara apinya. Ternyata hidup ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Kita laksanakan sampai habis. Hidup ya. Nah, dari praktikum ini membuktikan bahwa KMNO4 ketika dibakar memang benar menghasilkan gas oksigen. Hal ini dibuktikan dengan bara api dari lidi yang sudah kita bakar. Ketika kita masukkan ke dalam tabung reaksi, ternyata bara apinya berubah jadi api. Demikian praktikum yang pertama. Terima kasih. Untuk praktikum yang kedua adalah praktikum tentang pembuktian amilum. Adapun alat dan bahannya adalah kita menggunakan beras, kemudian kayak gelas, kemudian ada sendok, ada vitamin C, kemudian ada iodin atau betadin, kemudian ada alu dan mortar digunakan untuk menggerus dari vitamin C ini. Sebenarnya kalau ada vitamin C yang bubuk lebih bagus ya, tapi kalau tidak ada boleh menggunakan yang tablet, kemudian kita haluskan. Kalau tidak dihaluskan juga tidak apa-apa, tapi ketika dihaluskan akan mempercepat prosesnya. Seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, kita ambil beras dulu. Kita masukkan ke dalam gelas.
Ini untuk membuktikan apakah benar beras ini mengandung amilum. Jika beras ini mengandung amilum, maka ketika ditetesi oleh iodin dia akan berwarna kehitaman. Nah, sudah jadi begini. Sekarang kita tetesi dengan iodin atau di sini adalah betadin ya. Kita tetesi sebanyak kurang lebih 10 tetes boleh. Kemudian kita aduk. Bahan makanan yang mengandung amilum apabila ditetesi oleh iodin dia akan berubah warnanya menjadi hitam. Nah, ini sudah tercampur semua ya. Berasnya dengan iodin bisa dilihat ternyata berasnya berwarna hitam ketika ditetesi dengan iodin. Kemudian beras ini bisa nggak kembali lagi jadi putih bersih? Oke, sekarang kita coba dengan memberikan vitamin C pada beras tersebut. Kita haluskan ya, supaya reaksinya akan lebih cepat ketika dia halus. Oke, kita gunakan spatula tadi boleh. Kita masukkan secara perlahan-lahan vitamin C-nya. Kemudian kita aduk. Secara perlahan kita lihat apakah ada perubahan warna ketika sudah diberi vitamin C. Apakah berasnya akan kembali lagi jadi putih? Nah, bisa kita lihat ya, ternyata setelah ditetesi oleh vitamin C atau kita beri vitamin C, beras yang tadinya berwarna hitam bisa kembali lagi jadi warna putih. Ya, ini membuktikan bahwa vitamin C akan menguraikan iodin atau amilum, ya, sehingga amilumnya terurai. Nah, ini dia hasilnya, beras yang tadinya hitam berubah jadi putih. Terima kasih, sekian praktikum yang kedua. Kemudian untuk praktikum yang ketiga, kita akan membuktikan apakah larutan kalium premanganat dengan bilangan oksidasi +7 dapat diturunkan dengan menggunakan vanis dan juga fiksal. Alat dan bahannya ada vanis dan fiksal, kemudian ada Erlenmeyer. Karena cuma ada satu, kebetulan hanya ada satu, maka bisa menggunakan gelas. Kemudian ada PK yang mengandung kalium premanganat, spatula untuk mengambil PK-nya ya. Baik, kita akan coba. Kemudian ada air ya, kita tambahkan terlebih dahulu. Kita buat larutan PK-nya. Sedikit saja kita kasih PK. Kemudian kita aduk. Kita bagi dua ya.
supaya sama-sama bilangan oksidasinya sama 7. Ini adalah sama-sama larutan PK ya. Warnanya ungu pekat ya. Karena ini terlalu banyak ngasih PK-nya sepertinya ya. Jadi warnanya ungu pekat. Kemudian kita akan coba dengan menggunakan campuran vanis dengan fiksal. Kita akan gabungkan. Perbandingannya 1:1 saja. Sedikit saja. Kita aduk dulu. Nah, kita sudah punya 2 larutan kalium permanganat ya dengan bilangan oksidasi sama-sama 7. Kemudian kita akan buktikan apakah betul kalium permanganat ini dapat berubah bilangan oksidasinya ditunjuk dengan atau ditandai dengan perubahan warnanya ya. Kita lihat, kita masukkan. Kita aduk. Warnanya berubah jadi putih bening ya. Ini tadi adalah kalium permanganat dengan bilangan oksidasi plus 7. Dan ini ternyata ketika sudah ditambah vanis dan juga fiksal, maka bilangan oksidasinya turun jadi plus 2. Seperti itu. Demikian praktikum yang ketiga. Saya akhiri. Terima kasih. Kemudian untuk praktikum yang keempat, kita akan membuktikan apakah benar oksigen dapat menghidupkan api dan CO2 dapat memadamkan api. Kita akan membuat larutan yang mengandung uap oksigen dengan larutan yang mengandung uap CO2 atau karbon dioksida. Oke, alat dan bahannya ada vanis. Vanis ini mengandung hidrogen peroksida. Kemudian ada PK yang mengandung kalium permanganat, kemudian ada Erlenmeyer dan juga gelas. Karena Erlenmeyernya hanya 1, sehingga saya menggunakan gelas untuk satunya. Ada sendok, ada spatula, kemudian ada soda kue, kemudian ada cuka dapur. Yang pertama, kita akan membuat larutan O2 dulu ya. Kita akan membuat larutan O2. Kita masukkan vanis yang mengandung hidrogen peroksida. Oke. Dengan kita beri PK sedikit. Oke, sedikit saja. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan masukkan baking soda atau soda kue ya. Kita kasih cuka dapur nanti. Ini untuk membuat larutan CO2-nya. Tutup. Kemudian kita pembuktiannya kita buktikan dengan kita membakar lidi yang sudah ada bara apinya. Apakah benar? Kita coba dulu yang di oksigen ya. Ada bara apinya nih. Apakah hidup? Ini sudah bara apinya. Kita masukkan yang ke CO2 lalu mati. Ini larutan
CO2 sekali lagi. Lihat, masih ada bara apinya. Kita masukkan. Dan mati. Oke, sekarang kita ulangi lagi yang oksigen. Apakah apinya akan tambah membesar? Apakah ada bara apinya jadi besar? Oke, kita ulangi lagi. Ya, bara apinya masih ada ya. Berarti ada oksigen di dalamnya. Tapi ketika kita memasukkan bara api ini ke dalam larutan yang mengandung CO2, bara apinya langsung mati. Demikian percobaan yang keempat, saya akhiri. Terima kasih. Kemudian untuk praktikum yang kelima, kita akan melakukan praktikum tentang efek perubahan kalor terhadap reaksi autoredoks. Kita masukkan cairan Fiksal dalamnya ya. Oke, secukupnya aja. Setelah itu kita masukkan karbitnya. Setelah itu kita kasih Baiklin. Ada letupan api ya, terlihat. Masih hidup apinya. Ada letusan api kan? Dan sepertinya sudah habis. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih.